Assalamualaikum, kromboloni mams. Dimana-mana serba kromboloni. Gara-gara viral, akhirnya saya juga jadi pengen bikin deh. Sekarang masih viral gak ya? Langkah pertama kita bikin dulu pengganti korspetnya ya mams. Saya gak punya persediaan korspet nih. Ini bahannya mudah aja, cuma butuh 100 gram tepung terigu dan 70 gram butter margarin dari Royal Palmia. Ditambah 1 sendok makan minyak. Nah, semua bahannya itu tinggal diaduk aja kayak gini sampai padat. Abis itu tambahin 1 sendok makan minyak, aduk lagi dan nanti dibulatkan lalu disimpan dulu di wadah tertutup. Sementara korspet homemade-nya disisihkan dulu, sekarang kita bikin adonan krosoknya. Tuang 110 ml air es, lalu tambahkan setengah sendok teh ragi instan, aduk dan lalu tambahkan 1 butir telur kocok. Tambahkan 30 gram gula pasir, 30 gram susu kental manis, dan 1 sendok teh vanili cair. Untuk vanilinya optional aja ya. Lalu aduk kembali. Selanjutnya secara bertahap tambahkan tepung terigu. Untuk tepungnya bisa pakai full pro sedang atau di mix, atau kalau mau coba bisa pakai full pro tinggi ya moms. Kebetulan stok terigu saya tinggal cakra kembar, jadi pada resep ini saya pakai full terigu pro tinggi. Nah, kalau adonannya udah menggumpal kayak gini, lalu tambahkan 30 gram butter margarin Royal Palmia. Sekarang nih, saya lagi kecanduan pakai butter margarin Royal Palmia nih moms. Soalnya kalau adonan roti, donat, bolu pakai butter margarin ini, rasanya lebih enak dan wangi butternya berasa banget. Oke ya, lanjutin aja uleni adonannya sampai kalis. Kalau adonannya udah kalis, sekarang pindahkan adonan ke meja kerja karena mau diproses lipat-melipat. Cara melipat tahap pertama, pipihkan dulu adonan dengan rolling pin, bentuknya memanjang ya moms. Kalau posisinya udah pipih memanjang kayak gini, lalu lipat kedua tepiannya ke arah dalam ya lipatnya. Setelah dilipat, taburi tepung dan rapikan lipatannya. Setelah rapi, simpan di atas nampan. Lalu sekarang kita akan pipihkan bagian kedua, yaitu bahan pengganti korspet. Letakkan di samping adonan croissant, lalu tutup dengan plastik dan masukkan keduanya ke dalam freezer. Diamkan selama 30 menit ya moms. Setelah 30 menit, sekarang kita melangkah pada tahap lipatan kedua. Ambil bahan croissant, lalu pipihkan bentuk memanjang kayak gini ya moms, ngikutin bentuk lipatannya. Setelah pipih dan panjang, lalu lebarkan sampai berbentuk kayak gini ya, panjang, lebar, dan tipis. Selanjutnya, letakkan korspet homemade-nya di atas adonan croissant yang udah lebar dan gilas juga dengan rolling pin. Gilas memanjang dan lebarkan sedikit kayak gini ya. Setelah korspet homemade-nya jadi setipis ini, sekarang lipat kedua tepian adonan seperti waktu melipat tahap pertama ya moms. Lipatnya ke arah dalam dan jangan lupa selalu mengunci lipatannya dengan rapi supaya pada waktu digilas lipatannya gak terlepas. Taburi tepung dan lipat lagi lebih kecil kayak gini ya moms. Jadi dari awal saya udah 3 kali ya melakukan lipatan. Taburi tepung lalu gilas lagi dengan rolling pin bentuk memanjang. Gilasnya pelan-pelan aja ya moms.
Setelah adonannya memanjang dan melebar kayak gini, saya olesi dengan butter margarin. Gak diolesi juga gak apa-apa ya moms, karena ini adonannya kan udah mengandung courgette homemade. Tapi saya lebih senang diolesi lagi butter margarin kayak gini, biar full enaknya. Selanjutnya lakukan lipatan kedua tepian. Lipatnya sama seperti melipat tahap sebelumnya ya moms. Ini berarti saya udah masuk lipatan keempat ya. Rapikan dan gilas sedikit dengan rolling pin supaya adonannya melekat sempurna. Selanjutnya, letakkan adonan di atas nampan dan tutup dengan plastik lalu masukkan lagi ke dalam kulkas selama 20 menit. Setelah 20 menit lalu lakukan lipatan kelima. Caranya persis sama ya dengan cara melipat tahap sebelumnya. Setelah lipatan kelima ini, saya masih mau kasih lipatan keenam ya moms. Jadi adonan yang udah dilipat ini dipipihkan lagi dan lebarkan lagi. Habis itu lakukan lipatan keenam. Ini lipatan yang terakhir ya. Nah, setelah sampai di lipatan keenam, lalu masukkan lagi adonan ke dalam freezer selama 20 menit. Oke, sekarang kita kembali menggilas adonannya ya. Digilas, dipipihkan, bentuknya memanjang, lalu lebarkan, persis seperti pada tahap sebelumnya ya moms. Setelah adonannya jadi selebar ini, lalu rapikan dengan cara memotong keempat tepiannya. Setelah adonannya rapi, sekarang potong-potong jadi 5 potongan memanjang. Dan pada bagian ujung adonan, olesi dengan kuning telur sebagai perekat biar gulungannya kuat. Ini hasilnya ada 5 piece ya moms. Ini diameternya sedang aja, gak terlalu kecil, gak terlalu besar. Tapi ini sangat tebal ya. Saya bikin tebal biar nanti lebih mudah pada waktu mengisi coklatnya. Nah, kalau ini adonan keenam ini sisa ya moms, sisa yang masih bisa digulung. Sisa yang lainnya masih ada juga, tapi udah gak bisa digulung. Oke, selanjutnya diamkan adonan sampai mengembang dan siap di oven. Saya gak kasih patokan berapa lama waktu fermentasinya ya, silakan sesuaikan aja dengan ketebalan adonan dan jenis tepungnya. Ini udah cukup ngembang ya, sekarang mari kita panggang. Ini dia hasilnya, alhamdulillah ya moms. Kromboloni si roti gulung viral yang gak habis-habisnya seliweran di beranda. Meskipun gak sempurna, tapi ini udah sangat bagus ya buat ukuran homemade. Meskipun waktu dikutuk-kutuk, sekilas kelihatan keras ya moms, tapi kalau udah ditusuk gini, cepet bocornya. Jadi dinding rotinya ini sangat renyah ya, dan bagian dalamnya berlapis-lapis lembut. Isiannya ini saya kasih glaze coklat.
Oke Mom, setelah diisi coklat, sekarang luarnya kita hias juga dengan coklat yang sama. Dan atasnya dikasih pemanis bola-bola coklat. Ini hasilnya Moms, cantik banget ya kromboloni kita. Lelehan coklatnya bikin ngiler, pengen cepet-cepet nyobain nih. Oke deh Moms, sekarang udah gak penasaran lagi nih bikin kromboloni. Ternyata bikinnya semudah itu, hasilnya secantik itu, rasanya serenyah itu. Yummy, yummy, yummy.